bersama kami di podcast Global Indonesia School. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu, Ibu Direktur dari Politeknik Piksi Input Serang dengan Ibu Yeti Asmawati STMM dengan Bapak Wakil Direktur Bapak Ajar Sudrajat STMM. Gimana kabarnya Bu? Pak sehat? Harus sehat. ya. Di tengah-tengah COVID ini kita harus tetap semangat ya. Oke, di sini kita akan sedikit membahas tentang pendidikan mungkin ya Ibu. Yang khususnya di daerah kita sendiri, di daerah Kramat Watu. Kebetulan GIS dan Politeknik Piksi Input Serang ini berada di kecamatan yang sama. Kita ingin sama-sama membangun pendidikan khususnya di daerah kita sendiri Bu ya. Untuk awal-awal aku mau tanya-tanya sedikit tentang Piksi ini. Kapan sih Politeknik Piksi Input Serang ini didirikan? Terima kasih, Agis. Sudah sore ini kita sudah sama di sini. Intinya buat kami Politeknik Input Serang bahwa kondisi pandemi 19 ini ancaman menjadi peluang. Peluang untuk menjadi apa? Harus menjadi uang. Makanya kita harus tetap sehat. Tetap kita harus bekerja keras dan semangat. Politeknik Input Serang itu berdirinya tahun 2001 ya Pak ya. Agustus tahun 2001, kebetulan dulu berada di Ciceri. Dengan beriringnya waktu kami hijrah ngikutin GIS ke sini. Intinya kampus-kampus ini udah bergeser ke kabupaten. Setelah kita lihat nih buat GIS ini suatu peluang. Ada kami berarti ada peluang. Peluangnya apa? Tadi bahwa masyarakat akan meningkatkan kesejahteraannya dalam bidang pendidikan. Intinya seperti ketahui bahwa mulai dari ujung jalan tol sampai ke Cilegon ini, kalau udah pernah ke Jatinangor, kiri kanan kampus, sekarang secara kita tidak sadar sepanjang jalan dari Unsero sampai ke ujung sana kiri kanan kampus. Makanya tidak salah kalau GIS berada di sini dan kami pun berada di depannya. Jadi merupakan garda pendidikan untuk khususnya tadi masyarakat Kramat Watu, nanti bergeser sehingga kita semua ini akan menjadi terdepan di provinsi. Kami berada di Kramat Watu mungkin tidak jauh berbeda. 2019 awal kami hijrah ke Kramat Watu. Mudah-mudahan dengan tagline kami atau core value kami bahwa Piksi ini, P-nya ini adalah profesional, I-nya adalah intelektual, K-nya adalah komitmen, S-nya spiritual, I-nya adalah integritas. Itulah sekilas tentang Piksi. Saya jadi ingin lebih tahu nih Bu tentang Piksi. Visi misinya nih Bu. Visinya ini adalah menjadi kampus politeknik terdepan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang memberikan kontribusi di masyarakat Banten dan Indonesia. Mudah-mudahan dapat diterima di masyarakat. Intinya kalau misinya samalah meningkatkan kompetensi akademik di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, menjadi pelayanan prima bagi masyarakat. Tadi intinya kami ingin menjadi bagian dari masyarakat Kramat Watu, khususnya di mana kami berada, umumnya berada di Provinsi Banten. Mungkin visi misinya, passionnya dengan GIS kita sama. Terus aktif dalam keterlibatan dan kerjasama global. Nah, yang nomor 4 ini ingin kami realisasikan dengan GIS. Karena GIS saya lihat sudah tarafnya internasional, maka kami pun ingin ada kerjasama global. Kami pun sudah kerjasama dengan perguruan tinggi di Tiongkok, di Kamboja, Filipina. Yang di Tiongkok kami memang sudah terrealisasi. Mahasiswa kami sudah bekerja juga di konsultan Tiongkok. Itu yang tadi saya katakan bahwa COVID-19 ancaman menjadi peluang. Anak-anak kami sekolah di sana, lalu karena ada pandemi eksekusi ke sini, akhirnya mereka berada di sini, mereka bekerja, ancamannya menjadi peluang kerja, akhirnya mendapatkan uang. Itulah intinya aktif dalam keterlibatan dan kerjasama global. Juga kami sudah dapat beasiswa Mandarin 1 tahun di sana. Sekarang dengan era Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, mahasiswa kami pun belajarnya di kami, namun dapat kompetensi bahasa Mandarin dari Tiongkok. Setelah itu kita kerjasama dengan perusahaan industri tahap internasional yang berada di Indonesia. Kebetulan di Kendari, alhamdulillah 5 orang mahasiswa kami pun sudah berada di sana tanpa mengurangi hak kuliahnya. Karena kita sudah alhamdulillah di Republik Indonesia
ini paling hukumnya sudah ada. Bedanya apa sih Bu, Politeknik Fiksi Input Serangnya dengan politeknik lainnya? Ciri khasnya tentu dengan keunggulannya ya. Dengan keunggulan kami pasti ya jualan itu number one dong buat produknya. Sama GIS pun number one Pak. Tukang kecap nggak ada nomor 2 ya. Intinya tetap kami beda, mempunyai suatu keunggulan bahwa kami sesuai tadi dengan core value kami bahwa mempunyai banyak beasiswa karena mungkin banyak orang-orang yang membutuhkan pendidikan, dia punya niat untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, namun kendalanya pertama biaya, waktu, dan jarak. Dari masalah jarak, kami berada di kabupaten sama, namun akses kita dilalui kendaraan umum hampir sama dengan GIS. Dari sini lari ke sana hanya 5 menit ya, strategis, dan kami adalah politeknik, kita harus menjawab tantangan dunia pendidikan di Provinsi Banten. Apa gunanya kami berada di sini? Terus yang lebih unggulnya, kami kebetulan mempunyai Prodi Akuntansi Perpajakan D4 yang intinya di sini dunia industri sangat ini sekali. Kami ingin menciptakan seorang pembuat laporan keuangan, namun dia pun bisa menghitung pajaknya, sehingga hanya cukup 1 orang aja dari akuntansi perpajakan. Kedua, yang unggulnya kami pun punya manajemen informatika yang tak kalah penting nih buat masyarakat Banten. Kami ini dari pembina yayasan, dari yayasannya ini berkomitmen untuk mencerdaskan masyarakat Banten sehingga mereka menjadi cerdas dan unggul, sehingga kami mengadakan beasiswa. Ada fasilitas beasiswa Peduli Banten itu khusus dikeluarkan oleh pihak yayasan. Jadi untuk yatim dan yatim piatu, monggo kuliah di kami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku free. Kita dipercaya sama Kementerian Republik Indonesia tentang Pendidikan ya Pak ya. Kami sudah 3 tahun berturut-turut dan meningkat kuotanya. Kami pengelola beasiswa dulu bidik misi, sekarang KIP kuliah. Intinya tidak salah memilih Politeknik Input Serang, punya komitmen ingin kuliah namun terkendala sama sedikit ekonomi. Kami dulu punya tagline-nya, kami adalah solusi. Yang ketiga, kita pun punya beasiswa luar negeri yang tadi intinya kita udah MOU dengan negara-negara tertentu yang udah kerjasama, kita mengusulkan dengan prestasi mereka untuk dapat beasiswa tadi. Itulah keunggulan kami. Sama yang terakhir yang lagi ngetop nih, Apa tuh Bu? Merdeka Belajar, kampus Merdeka ya, yang intinya bahwa pemerintah ini ingin rakyatnya cerdas dan unggul. Kami ini tadi beasiswa bahasa Mandarin, lalu mereka tetap kuliah di kami 1 tahun berbahasa Mandarin di Tiongkok, di Wuxi, langsung dia kontrak kerja di Kendari di perusahaan nikel yang mungkin sekarang lagi ngetop lah di Indonesia ya. Company-nya Delong secara internasionalnya, namun di Kendarinya dia order. Sudah 5 orang kami ada di sana, dan alhamdulillah mereka pun dapat menyelesaikan kuliahnya Pak ya, semester 5 karena ada magang di perusahaan. Kemarin pun alhamdulillah dia sudah sidang magang secara online dan hasilnya rata-rata keren. Juga keunggulan di kami, prodi-prodinya ini sudah dibekali dan didukung ya sama kompetensinya masing-masing. Karena kelulusan kami pun ijazah ini tetap berlaku, namun harus didampingi sama SKPI, minimal 5 SKPI, mungkin kan? Sama 5 SKPI, ada kompetensi sesuai prodinya, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, public speaking, intinya yang menuju ke prodinya masing-masing. Ada jahirnya juga buat akuntansi, buat sekretarisnya kita public speaking, untuk akuntansi perpajakannya grade A dan B. Itulah sebagian keunggulan dari kami. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang keunggulannya, Ya. masih ada kendala-kendalanya untuk mendirikan politeknik ini sendiri kan nggak gampang ya Bu ya, butuh pasti ada pasang surutnya. Kendala terberatnya kira-kira yang sudah dilalui itu apa? Di dalam suatu kita bekerja, kendala itu yang merupakan suatu pelajaran buat kita meng-up diri kita, siapa kita, dan itu sangat kami perlukan.
Intinya harus kita kerja dengan sabar, dengan ikhlas, dan rasa memiliki, itu saja. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba di jalan ada tersambung apa sama apa, kita harus tetap langsung bangkit ya Bu ya. Betul, harus cepet tadi. Solusinya apa? Habis solusi itu action. Habis action harus apa? Harus kompeten. Itulah fiksi Politeknik Induk Serang. Oke nih, pengen dengar suara Bapak sedikit ya Pak. Mau tanya-tanya nih Pak, mungkin kan tadi Ibu sudah menjelaskan banyak tentang fiksi input sekarang ini ya Pak ya. Nah, pengen tahu komentar Bapak ini tentang pendidikan sendiri Pak di Kabupaten Serang, khususnya di Kecamatan Keramat Watu ini, seperti apa pandangan Bapak? Pada dasarnya pendidikan itu kan untuk meningkatkan pengetahuan dan ujung-ujungnya dia untuk kesejahteraan dianya. Untuk mengisi pendidikan ini tentu seorang ini harus dikelola, dididik supaya dia punya kemampuan tentang pendidikan itu. Kenapa demikian? Karena dimanapun dia kuliah atau sekolah, pada umumnya kurikulumnya itu relatif sama, tetapi masing-masing punya keunggulan. Politeknik Fiksi Input Serang ini salah satu perguruan tinggi yang menganut vokasional. Vokasi artinya lebih menitik beratkan kepada keterampilan kompetensi. Kenapa demikian? Karena ini untuk bisa mengisi ruang-ruang kebutuhan tenaga kerjanya di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Serang. Perkembangan teknologi sekarang tentu semakin pesat. Pengembangan teknologi, infrastruktur, dan lain sebagainya ini harus bisa diimbangi dengan pendidikan. Kita ketahui Provinsi Banten ini bisa dikelilingi oleh potensi-potensi industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Lihat saja misalnya di daerah Cilegon sana ada kawasan industri, ada Kiek. Kemudian Tetanagis di sini juga ada kawasan industri Wilmar. Ini membutuhkan sumber daya manusia yang siap pakai. Politeknik Fiksi Input Serang ini bisa mengisi ruang-ruang itu dengan tadi ada keterampilan, ada pengetahuan, dan yang penting dengan karakter. Karena kalau hanya pengetahuan saja di kelas, anak-anak atau siswa lewat buku, lewat YouTube bisa saja. Tetapi kalau dia tidak dibekali dengan kompetensi, tadi yang Ibu Direktur katakan, ada kompetensi bahasa Mandarin, jaringan, decoding, dan sebagainya untuk IT, untuk akuntansi, ada jahir, dan lain sebagainya, bon A, bon B, pajak, dan lain sebagainya. Sehingga ini jadi kesatuan yang utuh antara pengetahuan dengan kompetensi untuk mengisi ruang-ruang tenaga kerja di industri ini. Tetapi di Politeknik Fiksi Input Serang tidak hanya itu. Ternyata dengan pengetahuan dan kompetensi itu tidak cukup. Harus dibentuk karakternya. Apa itu karakternya? Dia harus jujur, kerja keras, mencintai pekerjaannya, harus punya daya kreativitas, harus punya daya inovasi. Yang penting dia karakternya itu akan mendukung pengetahuan dan kompetensinya, sehingga ini akan link and match dengan dunia industri, sehingga lulusannya ini terbukti karena kurikulum yang dibuat oleh Politeknik Fiksi Input Serang ini memang sudah link and match dengan kebutuhan industri, karena kurikulumnya memang dibuat berdasarkan dari stakeholder yang lain. Kita melibatkan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, praktisi, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai dunia pendidikan ini kita menghasilkan lulusan, tetapi ternyata di dunia industri ini udah lompat beberapa kali, sehingga kita mengejar tidak akan ketemu. Tapi kalau sama-sama kurikulumnya berdasarkan industri, itu pasti akan terjadi. Nah, ini peluang-peluang untuk mengisi ini di Politeknik Fiksi Input Serang sangat-sangat terbuka. Termasuk juga mungkin buat potensi anak-anak siswa baru di GIS ini. Kita tahu di daerah Cilegon, Serang banyak sekali PMA penanaman modal asing yang tenaga kerjanya juga ada dari luar negeri sana. Nah, anak-anaknya kan ini terus sekolah juga, sekolah SD sampai SMA. Nah, ini sangat potensi sekali ya untuk bisa memanfaatkan anak-anak yang memang orang tuanya bekerja di perusahaan-perusahaan asing.
tahu ada kreator posko dari Korea kan, ada perusahaan-perusahaan dari di Bojonegoro, perusahaan Cina dan lain sebagainya. Itu kan anak-anaknya membutuhkan sekolah. Nah, mudah-mudahan ini ruang-ruang itu bisa dimanfaatkan oleh diri sendiri dan kita sudah memanfaatkan. Kira itu. Jadi saling menguntungkan ya. 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 Bisa menguntungkan satu sama lain. Tadi saya sedikit tertarik nih Bu tentang beasiswa. Beasiswanya syarat dan ketentuannya apa sih Bu kira-kira? Tentunya dari beasiswa di sekolah manapun, di PTS manapun, karakternya harus jujur, harus kerja keras, harus punya kemauan. Yang ingin kami syarat-syaratnya yang pertama adalah punya kemauan dari dirinya. Betul nggak ini anak mau sekolah? Kalau anaknya mau sekolah, baru kita lihat prestasinya bagaimana. Kalau prestasi akademiknya bagus, akademiknya tidak bagus, cuma dia mempunyai suatu akademis prestasi ya, olahraga, seni, dan segala macam, kami pun oke. Syaratnya orang Banten ya Pak ya, Provinsi Banten itu yang utama. Luar Banten pun kalau untuk IP kuliah silahkan. Kalau peduli Banten namanya peduli Banten ya, orang Jakarta nggak boleh dong. Khusus Banten ya Bu? Iya, itulah keunggulan kami, sinergi, itulah komitmen kami tadi bahwa fiksi ini kami harus profesional, kami harus komitmen. Kami berkomitmen sama masyarakat Banten, mencerdaskan kehidupan masyarakat Banten, SDM-nya unggul, Bantennya maju. Salah satunya yayasan dan stakeholder yang lain dibukalah untuk peduli Banten. Intinya peduli Banten tadi dia punya niat, kami ngikutin persyaratan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu udah standar bahwa itu diperuntukkan untuk yang punya niat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, namun mengalami kendala di kalau ke beasiswa luar negeri persyaratannya ketat, ya karakter dia harus jujur tuh, dan dia direstui sama kedua orang tua. Itu ada tesnya nggak? Ada dong. Ada yang tesnya. Seputar apa nih Bu kan? Siapa tahu nanti yang di luasannya ingin tahu apa aja sih kira-kira yang dites. Tadi kalau syaratannya untuk mendapatkan beasiswa dari Politeknik Fiksi Input Serang, segera daftar secara online saja pada yang telah ditentukan, bahwa sampai dengan bulan April kami akan menerima mahasiswa sebanyak 750 orang dan dikasih kesempatan untuk diusulkan menjadi penerima beasiswa KIP kuliah peduli Banten dan luar negeri. Segera daftar di Politeknik Fiksi Input Serang untuk tahu syarat-syaratnya, buruan saja, nanti ketinggalan. Ini kuota terbatas nggak Bu? Kuotanya terbatas dong, namanya seleksi. Kami inputnya untuk beasiswa inginnya tadi karakter yang bagus, prestasi yang bagus, karena namanya beasiswa kami mempunyai amanat, itu yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi yang ingin daftar dan dapat beasiswa ke luar negeri, yang boleh jadi buru-buru cepat daftar ke Politeknik Serang ya Bu ya? Iya. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang GIS ini. Aku pengen minta tanggapan Ibu sama Bapak tentang GIS ini seperti apa di mata Ibu dan Bapak, supaya kami bisa lebih baik lagi ke depannya, atau ada masukan atau saran untuk Intinya GIS sudah berada di tempat yang pas karena kelilingnya adalah banyak PMA. Saya lihat ini berbasis internasional. Jadikanlah tadi peluang-peluang ini dan tidak lupa berada di Keramat Ratu. Kita sama-sama mensejahterakan Keramat Ratu, khususnya Provinsi Banten. GIS tetap maju, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. GIS ini kan pangsa pasarnya pasti tertentu ya. Tadi untuk bisa menarik calon-calon siswa ke sini ini, ruang-ruang itu sangat terbuka sekali. Di lingkungan, katakanlah di Seragon ini, Serang Raya dan Cilegon, PMA-nya itu lebih banyak. Nah, ini tentu banyak sekali karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai yang memang dari luar negeri lah. Tentu dia punya keluarga yang potensial sekali dia untuk mencari sekolah yang bertaraf internasional. Ceruk-ceruk ini harus bisa dioptimalkan karena kelas internasional atau sekolah internasional ini khususnya di Kabupaten Serang ini masih bisa dihitung dengan 2 jari. Jadi sangat-sangat terbuka sekali karena tadi pangsa pasarnya sudah jelas gitu ya. Kemudian mereka juga pasti membutuhkan pendidikan. Saya kira tinggal
memanfaatkan itunya saja gitu. Karena bis ini sudah kita tahu lah, karena kan iklannya di depannya sudah bisa membaca melihatnya, tinggal actionnya aja kalau itu ditambahkan. Saya kira itu. Terima kasih Bu, Bapak masukannya untuk GIS ya. Semoga GIS dan Politeknik Negeri Banten ini bisa melesat. Amin.